Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai politik. Jadi Prabowo memberi abolisi dan amnesti kepada Hasto, seorang sekjen partai PDI Perjuangan, dan Tom Lembong yang diduga melakukan suatu korupsi, ada indikasi merugikan negara karena impor gula. Jadi seorang Prabowo memberikan kebebasan yang menyebabkan pada satu sisi orang berpikir apakah Prabowo ini telah mengkompromikan antara hukum yang bersifat normatif dan politik belas kasih. Kita memahami misalnya di dalam politik Machiavelli atau Niccolo Machiavelli dalam karyanya Prince, seorang pemimpin itu harus bisa menunjukkan kekuasaannya gitu kan. Tapi dia juga harus memberikan belas kasih gitu kan, demi suatu pencitraan. Jadi Prabowo saat ini sudah menunjukkan kekuatannya, tetapi memberikan belas kasih kepada orang yang mungkin bukan lawan politik dia gitu kan. Itu semua tentu saja memberikan suatu simpati dari musuh gitu kan. Atau dalam artian tertentu PDI Perjuangan adalah oposisi. Jadi seorang pemimpin harus menunjukkan kekuatan, kekuasaan, tapi pada satu sisi dia harus menunjukkan belas kasih, belas kasihan gitu kan. Jadi pada posisi ini PDIP dikasihani gitu kan. Ada orang yang menyatakan bahwa ini adalah sebagai hadiah atau kado untuk Kongres PDIP gitu kan. Jadi PDIP diberi belas kasih oleh Presiden, dan tentu saja Hasto senang dan Bu Megawati juga senang karena kader terbaiknya sudah bebas. Hal ini menunjukkan bahwa politik bisa mempengaruhi jalan suatu proses hukum. Bahkan di dalam penentuan bahwa kedua orang ini sudah dinyatakan bersalah gitu kan. Karena peradilan dan hukum sudah membuat vonis, tetapi dengan hak prerogatif dari presiden keduanya bebas. Terjadi suatu bukan terobosan dalam hukum ini ya, sebenarnya ada tabrakan gitu kan. Meskipun Yusril Iza Mahendra sudah menyatakan bahwa yang dilakukan oleh presiden itu sudah sesuai dengan haknya, istilahnya membebaskan ya. Tapi pada satu sisi itu sudah menjelaskan bahwa ada suatu intervensi politik gitu kan terhadap suatu jalannya, suatu proses, suatu mengintervensi putusan hakim gitu kan tentang kebenaran. Padahal itu sudah dijelaskan proses penyidikan, penyelidikan, pengadilan ya, dan vonis hukuman itu. Tetapi akhirnya itu harus dibebaskan. Jadi kinerja KPK, kinerja kejaksaan, juga pengadilan itu seperti dibatalkan oleh kekuasaan gitu kan. Jadi the power supremasi hukum seolah-olah dibatalkan oleh kekuasaan. Apakah hal ini bernada sebagai suatu negara adalah aku gitu kan? Ya ini bagian dari dialektika politik. Meskipun dari sisi kacamata politik itu sesuatu yang bisa dilakukan, tapi sebaiknya memang pemahaman, penafsiran mengenai hukum yang bersifat normatif menjadi suatu pertimbangan yang harus selalu ada gitu kan. Jadi menghormati hukum itu sesuatu yang sangat penting. Tapi peristiwa politik menjanjikan suatu janji stabilitas sosial, stabilitas nasional, persaudaraan, rekonsiliasi gitu kan. Ini sesuatu yang tentu saja bersifat imajinasi politik, bersifat
sesuatu yang di dalam penindakan hukum ya tidak logis gitu kan. Tapi itu sudah menjadi suatu keputusan dari Pak Prabowo. Ya yang namanya politik itu bisa menciptakan suatu wacana kekuasaan, bisa menghegemoni, bisa melakukan mekanisme biopower atau biopolitik, penguasaan terhadap tubuh. Dan itu sesuatu yang pada satu sisi kita agak menakutkan juga gitu kan. Ini Prabowo bisa melakukan itu gitu kan. Lalu saya pikir ya Prabowo masih menjalankan suatu komunikasi yang baik gitu ya. Jadi tidak ada suatu sifat untuk melakukan authoritarians, itu sesuatu yang masih kita apresiasi gitu kan. Dan sehingga orang akan punya penafsiran yang lebih tajam lagi mengenai Pak Prabowo gitu kan. Semoga hal-hal yang lain tidak terjadi lagi gitu kan. Ya ini kan ada sesuatu logika hukum dihadapkan dengan logika politik menjadi suatu kontroversi gitu kan. Ya akhirnya Hasto bebas, Tom Lembong bebas. Ya, ini tentu saja sesuatu yang masih kontroversi gitu kan. Cuma beberapa orang atau beberapa pihak tidak mempermasalahkan ini. Bahkan Menteri Hukum menyatakan ini sebagai suatu upaya untuk menstabilkan kestabilan sosial nasional gitu kan. Ya ini sesuatu yang ya tentu saja politis, tapi ya ini bagian dari pilihan dari Pak Presiden. Pak Jokowi pun sudah menyatakan sudah pasti itu keputusan hak prerogatif dari presiden dan sudah hitungan politiknya udah jelas. Ya di sini kita memang tidak berbicara mengenai kebenaran, tapi berbicara mengenai suatu kehendak kekuasaan gitu kan. Dan saya pikir seorang pemimpin yang harus memberikan belas kasihan kepada lawannya, juga harus memberikan menunjukkan kekuasaan, ini tentu saja berasal dari ajaran Niccolo Machiavelli gitu kan. Nah, setiap orang harus bisa memahami bahwa politik itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi sebagai suatu keadaan yang terberi gitu kan. Itu adalah suatu usaha. Politik adalah suatu usaha, suatu kinerja, suatu yang by design, tidak dengan penafsiran yang polos begitu saja gitu kan. Dan soal benar dan salah saat ini menjadi sesuatu yang sangat remang-remang gitu kan. Mungkin itu yang bisa kita nikmati saat ini gitu kan. Dengan suatu alasan stabilitas politik, hukum menjadi remang-remang. Terima kasih.